Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa akhrajna min kuffari wal dhulam. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. حضرات المحترمين, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus Ketua DKM Masjid Binaul Ummah, beliau Al-Ustaz Zakaria yang kami muliakan, kepada Bapak RW 10 atau yang mewakili beliau Bapak Joko, kepada seluruh pembimbing Masjid Binaul Ummah, wabil khusus Al-Ustaz Muhammad Hendra, Al-Ustaz Malik, dan para tokoh masyarakat, beliau Haji Abdullah, Haji Mujahidin, dan semuanya yang saya hormati. Tidak lupa ini ada para pecinta Habib Muhsin dari Gembor. Gembor itu mana ya? Aplaus nih, insyaallah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan rahmatnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam ini kita berkumpul dalam satu tempat yang sangat mulia, di mana kita berkumpul dalam satu taman-taman surga. Kita secara syariat kumpul di tempat seperti ini, masjid yang begitu indah. Tapi secara hakikat kita sudah berkumpul di suatu taman surga. Maka mudah-mudahan besok kita bisa bareng-bareng masuk ke dalam surga. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, ngapunten sebelumnya saya minta kepada hadirin hadirat dengan ikhlas. Kita berkumpul di Baitullah, kita berkumpul di masjid di mana ada aturan-aturan yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk ke masjid, upayakan untuk sholat tahiyatul masjid. Tetapi kalau tidak sempat, kondisinya agak sulit, maka para ulama termasuk madzhabul arba'ah, termasuk Imam Syafi'i mengatakan bisa diganti dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil 3 kali. Mari kita bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله. Satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang yang namanya Khalid bin Rafi Az-Zuraikhi. Oh, Pak, masa suaranya kalah sama ibu-ibu? Lah, siapa namanya? Siapa ya barusan ya? Khalid bin Rafi Az-Zuraikhi datang ke Masjid Nabi. Di sampingnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Khalid bin Rafi Az-Zuraikhi
menjalankan yang namanya sholat tahiyatul masjid. Ternyata setelah sholatnya selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, lalu bersalaman kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata apa yang terjadi? Nabi mengatakan, ya Khalid, sholli fa innaka lam tusalli. Salatlah kembali karena engkau belum salat. Kalau bahasa sini, bahasa Sunda, bahasa Jawa, apa bahasa campur sini tuh? Campur ya. Mohon campur di dia. Aduh, biasa tuh sedetik ngomong Sunda ya, ceramah Sunda. Oke, biasa tuh. Saya dulu pernah pesantren di Sunda masalahnya. Tapi karena jarang ngomong Sunda ya kadang-kadang anak aku nih secuil lah ya kan. Ya bagaimana sih ngapak-ngapak ya Zat, Masya Allah. Artinya apa? Pembelajaran ini menjadikan muhasabah kita. Bagaimana kita selalu belajar dalam masalah sholat. Karena saya pernah satu waktu dicurhatis oleh Kiai, Bib, saya itu mau ceramah bahas masalah bab wudu, bab sholat. Jamaahnya ngomong, Saat itu mah saya sudah diajari dari kecil. Yang lain tuh gitu loh. Jangan sombong. Bagaimana Rasulullah SAW memperingatkan, menyampaikan kepada Khalid bin Rabi' Az-Zuraihi, Salli fa innaka lam tusalli. Wahai Khalid, salatlah kembali karena engkau belum salat. Maka Khalid bin Rabi' Az-Zuraihi berdiri melakukan salat kembali. Yang kedua kali kembali Rasulullah SAW mengatakan, ya Khalid, salli fa innaka lam tusalli. Salatlah kembali karena kamu belum salat. Maka yang ketiga kali Khalid menjalankan salat tahiyatul masjid. Setelah selesai mengatakan, ya Rasul, ini salat yang aku tahu ya Rasul. Maka alimni ya Rasulullah, ajarkan aku ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu mau salat, isbaghil wudu, yang pertama sempurnakanlah wudunya. Karena banyak orang-orang yang sholat ternyata sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka momen seperti ini, momen Isra dan Mi'raj, adalah bagaimana kita bermuhasabah. Apakah sholat kita sudah benar? Apakah sholat kita sudah sah? Karena kata Nabi, ada orang 60 tahun sholat, sholatnya tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka pelajaran dari Khalid ini mari kita terapkan. Sedikit sebelum cerita tentang Isra Mi'raj, karena hikmah dari Isra Mi'raj adalah termasuk bagaimana Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Maka di mukadimah ini saya sampaikan bagaimana tentang sholat. Bu, kalau saya tanya, apakah sholatnya ibu-ibu sudah benar? Insya. Bapak-bapak sudah benar sholatnya? Insya. Mari sedikit kita kupas, sedikit saja. Kalau kita cerita tentang sholat, maka tidak lepas dari rukunnya sholat. Rukun sholat itu satu saja ketinggalan, satu saja tidak diterapkan, tidak akan sah sholat kita. Maka perhatikan yang paling utama adalah sholat kita adalah rukunnya sholat. Kadang-kadang ada orang yang berdebat masalah sunnah, tapi rukunnya nggak benar, apalagi sampai meninggalkan sholat. Wah, lu mah kunut nggak benar, kunut. Padahal yang debat itu orang yang nggak sholat, masya Allah gitu loh. Kalau kita cerita tentang masalah rukunnya sholat, saya singkat, insya Allah. Mudah-mudahan waktunya nggak terlalu lama gitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan nggak sampai jam 12. Insya Allah. Ya, yalah, pada sibuk kan seperti itu. Ada rukunnya sholat, ingat ibu bapak, jangan sampai rukun sholat itu ketinggalan. Kalau ketinggalan satu saja, maka sholatnya tidak sah. Yang pertama, jenengan saya sudah paham, kalau sholat pasti berdiri, kecuali yang tidak mampu. Karena berdiri salah satu rukunnya sholat, itu sudah tahu semua. Tetapi ada yang kadang-kadang tidak sadar bahwa yang namanya takbiratul ihram, karena yang namanya sholat adalah af'alun wa aqwalun mahsusatun mukhtatamatun bitakbir, muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Ini yang namanya sholat. Kalau kita ditanya apa itu sholat,
maka af'alun wa aqwalun makhsusatun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Yang namanya salat itu diawali dengan takbiratul ihram, maka takbiratul ihram ini termasuk rukunnya salat. Bu, kalau saya salat seperti ini, perhatikan tangan saya di sini, ya. Ini sholat saya sah nggak? Kata Habib, takbiratul ihram itu termasuk rukunnya sholat. Takbiratul ihram itu, perhatikan bahwa takbiratul ihram bukan menggerakkan tangan. Karena ada orang yang sholatnya seperti ini. Kata Nabi di dalam hadis sahihnya, hadwa mangkibai, sesuaikan dengan telinga. Ada hadwa seperti ini, mangkibai. Ini juga ada hadisnya sahih, ini sahih, semuanya sahih. Jangan gara-gara lu mah sholatnya begini, salawi lu, jangan. Hadisnya sahih. Seperti ini juga benar, hadisnya sahih. Yang tidak benar ini adalah yang tidak mengucapkan Allahu, karena takbiratul ihram bukan menggerakkan tangan, tapi takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar. Menggerakkan tangan itu hukumnya sunnah. Kalaupun seperti ini sah. Ini madhab Maliki, ini sah. Tapi perhatikan gerakan bibirnya harus bergerak, karena takbiratul ihram adalah rukun qauli, bukan rukun qalbi. Berbeda dengan niat adanya dalam hati, tapi rukun qauli adanya di lisan. Jadi kalau menggerakkan bibir, nah ada gerakan. Ini kadang-kadang ada yang sholatnya begini, ini khusus banget, tapi ini diam. Nah ada, ini nggak sah. Kenapa? Rukun qaulinya tidak masuk. Maka rukun qauli yang takbiratul ihram ini rukun qauli. Selanjutnya ibu-ibu sekalian, saya ingatkan, ini banyak sekali yang terjadi. Mumpung momennya Isra Mi'raj, saya sampaikan tentang bab sholat. Ada rukun qauli yang sering ditinggalkan adalah membaca Fatihah. Bib, saya kan baca Fatihah. Iya baca Fatihah. Cuman biasanya bacanya cuma apa dong? Lama-lama diem di bibir. Biasanya sampai Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ucap-ucap, gitu loh. Ucap-ucap ya. Bergerak ini lisan. Tapi setelah Maliki Yaumiddin udah diem aja gitu loh. Itu nggak sah. Karena rukunnya membaca Fatihah adalah rukun qauli yang harus diucapkan. Dan perhatikan, setelah kita paham bahwa Fatihah adalah rukun qauli, perhatikan jangan sampai taghayyuril lafzi taghayyuril makna. Jangan rubah yang namanya lafadznya, karena berubah lafadznya akan menjadikan berubah maknanya. Sambil contoh saja sedikit. Soalnya kalau dikupas baca Fatihah saja itu nggak cukup 4 jam. Sedangkan waktu nih mepet. Wah, singkat saya sambil contoh. Pak, Fatihah menurut madhab Syafi'i itu diawali dengan Bismillah. Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang paling sering terjadi dirubah lafadznya adalah di huruf H. H itu ada di tengah tenggorokan, ya, huruf halqi. Ada yang mengucapkannya Bismillahirrahmanirrahim, saking pengen pasahnya, haknya diganti khim. Itu sudah berubah maknanya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, semuanya hafal, sampai anak kecil pun tahu. Tapi kalau dirubah hurufnya, yang harusnya ha menjadi kha, akhirnya yang harusnya maha pengasih lagi maha penyayang menjadi Ar-Rahim, itu artinya yang maha merdu. Berubah apa berubah? Berubah. Lebih saya kemarin pakainya itu tapi nggak tahu sah, tapi sudah tahu dibetulkan. Berusaha sulit ya, belajar. Kalau salah tetap dapat pahala, tetap sah, tapi belajar. Contoh lagi,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada huruf ha kembali di lafaz alham. Kalau saya ucapkan seperti ini, coba dilihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu benar apa salah? Benar apa salah? Bingung mau nyalain Habib, wah khawatir kualat gua gitu. Enggak apa-apa. Alhamdu kalau diganti ha ini paling ngeri. Bayangkan ibu bapak, alhamdu pakai ha mengandung makna segala puji bagi Allah. Tapi diganti ha, alhamdulillah, menjadi apa? Hamada artinya runtuh, kematian. Kalau kita tahu, hati-hati bisa mengakibatkan kekufuran. Alhamdulillah itu salah fatal itu. Dan singkat saya ambil contoh yang paling sering salah. Nyuwun sewu, saya ambil beberapa saja. Di dalam ayat Shiratal ladzina an'amta. Perhatikan, saya hanya minta perhatikan di lafaz an'amta. Ada acara yasinan, tahlilan, fatihah dan sebagainya luar biasa. Tapi perlu diperhatikan di dalam ayat Shiratal ladzina an'amta ini banyak berubah. Dalam lafaz an'amta ada yang an'amta, ada yang an'amta. Tadi saya sampaikan taghayyurul lafzi taghayyurul makna. Berubah lafaznya maka berubah maknanya. Yang seharusnya yang benar adalah an'amta. Huruf ain adanya di tengah tenggorokan. Tapi berubah menjadi hamzah. An'amta siratal ladzina an'amta alaihim. Benar apa salah? Tuh bisa nilai. Langsung cerdas luar biasa, alhamdulillah. Karena tapi banyak juga yang siratal ladzina an'amta alaihim. Benar apa salah? Oh, Ustaz luar biasa. Jadi harusnya siratal ladzina an'amta. Kita buka artinya. Siratal ladzina an'amta, an'amta artinya adalah yang engkau beri nikmat. Jangan ngomongnya nikmat, karena bahasa Arab itu kalau nikmat itu siksa. Ya Allah, berikan hamba ini nikmat yang banyak ya Allah, siksa yang banyak, siksa yang banyak. Hati-hati, nikmat bukan nikmat. Kalau nikmat artinya adalah siksa. Ada pantesan diadab terus, mintanya nikmat saja, nikmat gitu loh, pakai ain. Harusnya yang kau beri nikmat, tetapi ternyata pakainya an'amta, pakainya hamzah. Siratal ladzina an'amta itu artinya adalah yang merintih. Beda apa beda? Kalau pakainya an'amta macamnya cepat menjadi siratal ladzina an'amta alaihim, maka artinya lah yang engkau tidurkan. Sudah berubah dan kita tahu maka batal Fatihah kita, menjadikan batal sholat kita. Hati-hati. Hadirin rahimakumullah. Yang namanya Isra dan Mi'raj, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang kisah bagaimana terjadinya Isra dan Mi'raj. Bagaimana sejarah pada waktu Rasulullah dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, sudah sering kita mendengar sejarahnya. Tetapi mohon maaf, banyak yang tidak paham tentang bagaimana terjadi, kenapa Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita telus. Walaupun ada beberapa pendapat. Yang pertama, pada waktu tahun itu adalah dikatakan Amul Huzni, tahun kesedihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedih. Nabi bisa sedih? Sedih. Kenapa? Muhammadun basyarun. Nabi adalah manusia. Sering kita mengatakan Muhammadun basyarun lakal basyar, bal huwa kal yakuti bainal hajar. Kanjeng Nabi adalah manusia tapi tidak sama dengan kita. Bagikan kita ini kerikil. Rasulullah adalah berlian yang sangat istimewa. Kanjeng Nabi punya rasa senang dan rasa sedih, rasa bahagia dan rasa susah. Rasulullah SAW karena Rasul adalah manusia. Maka Nabi pada waktu itu ditinggal
orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, seorang perempuan yang kaya raya, menguasai sepertiga kota Mekah, kayanya luar biasa. Siapa? Sayyidatina Khadijatul Kubra, Siti Khadijah, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Pada waktu itu meninggal dunia, Rasulullah bersedih, sangat bersedih. Dan tahun yang sama seorang laki-laki yang membentengi perjuangan Rasulullah SAW selama lebih dari 42 tahun, siapa? Paman Rasulullah SAW, Abu Thalib pun meninggal. Nabi sedih. Maka orang-orang kafir pada waktu itu mengatakan, sekarang Muhammad sudah tidak ada bentengnya, Muhammad sudah tidak ada pendampingnya, maka begitu mudahnya untuk membunuh Muhammad, untuk menghancurkan Muhammad. Ini pendapat orang-orang kafir. Dan begitu dahsyatnya orang-orang kafir ingin membunuh Rasulullah SAW. Perjuangan Nabi pada waktu itu begitu berat. Dan Nabi mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Rasulullah SAW yang menikah dengan Zainab. Siapa Zainab, Bu? Zainab itu istrinya Kanjeng. Lah kok gimana, Bu? Katanya istrinya anak angkat Nabi, kok katanya istrinya Nabi? Zaid bin Harithah dulu dinikahkan dengan Zainab. Zainab adalah seorang perempuan bangsawan yang sangat istimewa, yang namanya Zaid bin Harithah, seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Menikahlah Zainab dengan Zaid bin Harithah. Perjalannya waktu, ternyata banyak kerikil-kerikil, banyak keributan, sehingga apa? Terjadilah perceraian antara Zaid bin Harithah dengan Zainab. Dan ternyata perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Nabi diperintahkan untuk menikahi Zainab. Sehingga orang kafir pada waktu itu menghinanya luar biasa. Inilah menjadi patokan hukum di mana anak angkat tidaklah menjadi anak. Kalau ada yang mengangkat anak, hukumnya tetap batal dan boleh dinikahi. Seandainya ada nih seorang laki-laki dan perempuan menikah tidak punya anak, ngangkat bayi perempuan, setelah besar dewasa, ini bapak angkatnya senang, itu boleh menikahi si orang bayi anak-anak itu.